Ya, balik lagi di studio bola bareng gua Karyo Dan gua siapa lu? Wanda. Dan kali ini kita nggak bareng sama Rehan. Karena kali ini episode istimewa. Istimewa banget. Kenapa istimewa yuk? Karena kita lagi di daerah istimewa Yogyakarta. Gila. Lihat kan ini bukan green screen ya, ini beneran padi. Ini beneran padi, benih bawah beneran batu, Iya. skena ya. Jadi ini beneran ilmu padi dengan kerikil-kerikil coffee Betul. shop. Iya, keripik. Nah, tepatnya kita ada di coffee shop namanya Asta Java Coffee Oke. and Roastery di daerah Ngaglik. Ngaglik. Syahdu asli tempatnya. Kopinya juga enak. Heeh. Ini Keren. bener enak buat Dan makasih itu ya. udah buat mas-masnya udah ngizinin Oh kita ya, syuting thank di you. sini. Ini bener-bener enak buat tidur ya. Ya, jadi video kita sampai situ aja karena Wanda ngantuk ya enggak. Thank you buat teman-teman yang masih setia nontonin Studio Bola. Thank you banget yang udah subscribe, udah like, comment, share. Ya, udah subscribe, pokoknya udah melakukan hal-hal baik buat kemajuannya Studio Bola, ya kan? Dan itu sudah memberikan komen-komen yang kritik membangun ya. kritik membangun. Iya, emang Wanda emang rasis, guys ya. Anjir, dibahas lagi. Kita di video kali ini mungkin bakal bahas Dua dua hal. Big picture-nya dua hal ya. Iya. Ada dua big picture, itu kita bahas Chelsea Everton kemarin yang kita menang Chelsea Oke. menang 6-0. Heeh. Dan next match di tanggal 20 di Big match. malam ini, harusnya malam ini video tayang nih ya. Ini kita tag bener-bener tanggal 19 April. Tanggal 20 pagi 20. udah harus tayang. Iya, 20 Tanggal malam. 20 malam Chelsea main lawan City. Nah, itu urusannya Mas Adit. Oke, kita bakal mulai videonya pastinya setelah yang satu ini. Kayaknya kita Apa? belum masih tahu kenapa kita bisa ada di Jogja ya tadi ya, Iya. lupa. Sebenarnya waktu mikirin nama temanya gue udah ada sih. Kenapa? Jadi gue bikinnya tuh SCTR. Apa tuh? Football come to your regional. Matamu. Kalau yang minta balik papan kusut gitu. Nggak apa-apa. Asal di tiketing. Iya. Nggak, Silakan. jadi kita Oh, bakal iya, insya Allah kalau misalnya nggak ada halangan hari Ya. ini kita juga mau shoot program baru. Mm. Kita sebenarnya emang udah ada ini programnya yang kita ngobrol-ngobrol sama komunitas Chelsea fans di daerah-daerah. Waktu itu sempat kita sama Jakarta dan Bekasi. Waktu itu. Oke. Wanda waktu itu belum ada. Nah sekarang kita nih kebetulan Mas Adit lagi di Jogja. Kita kali kejar tayang. Akhirnya kita ngejar ke sini. Dan rencananya kita nanti bakal ada video yang khusus ngobrol sama teman-teman CSC Chelsea Indo Jogja. Regional Yogyakarta. Ya. Ya. Udah mulai hujan ya guys ya. Kita langsung ngegercepin nih Wan. Wait. Kita menang 6-0. Akhirnya Chelsea dapat kemenangan besar dan clean sheet Iya. setelah berapa purnama berarti? Terakhir menang gede itu Chelsea sebenarnya pernah di ini ya ajang FA Cup gitu 5-1 lah. Tapi yang Ya. kalau kita ngeliat secara skor ya, mungkin kalau teman-teman kita bahas secara statistik itu udah biasa lah gitu. Betul. Karena statistik juga terpapar di mana-mana. Betul. Nah, kita mau mencoba membuka satu tabir rahasia, sesuatu yang sebenarnya menjadi titik fundamental juga, tapi ini jarang orang kulik. Apa tuh? Gitu. Nah, mungkin kita ngelihat secara skor 6-0, Palmer bikin 4 gol. 4 gol. Hat-tricknya juga perfect ya. Betul. Kaki kiri, sundulan, kaki kanan dan penalti. Nah, Quadrick berarti. Quadrick. Ya. Dan ini flashback sedikit, ini pernah juga dilakukan oleh Pulisic waktu Chelsea lawan Burnley di kandang Burnley. Itu gua udah lupa Pulisic tuh. bikin, ya ini tugas gue yang ngingetin loh. Gue emang lupaan orang. Itu Pulisic bikin gol perfect hat-trick juga, tapi nggak ada penaltinya. Nah, yang lebih menarik untuk kita bahas sebenarnya adalah di mana penempatan posisi Nicholas Jackson gitu. Di mana? Iya. Emang kita pakai formasi apa kemarin? 4-2-3-1 kalau nggak salah ya. Formasi 4-2-3-1 ya kan. Normatif banget buat Chelsea. Ya, sangat-sangat Chelsea yang dengan sekarang ya. center back-nya itu ini ya apa? Silva dan Chalobah. Betul. Yang dimana dia ternyata tidak terlalu oke dalam menjaga Beto. Bener. walaupun nggak jadi gol ya sebenarnya ya. Ya, Beto udah golin tapi offside. Nah, kalau kita mau ngeliat secara luas, secara helikopter view, apa yang dilakukan oleh Pochettino ini sebenarnya adalah duplikasi dari yang dilakukan oleh pelatih-pelatih top saat ini. Kita sebut aja ya, Pep Guardiola dan Arteta. Dan yang lagi hangat ini nih, sang juara Bundesliga, Xabi Alonso. The Invincible One ya.
Sampai saat ini ya. Sampai saat ini invincible, nggak tahu Invincible. sampai akhir musim, tapi sampai dia juara dia invincible ya. Iya. Semoga dapat piala emas ke Arsenal tuh. Yang selalu dibangga-banggain. Tapi emang nggak plak-plak mirip. Ini Hmm. lebih ke modifikasinya karena menyesuaikan dengan kondisi Chelsea juga. Karena kalau di mereka nih kita bahas di taktiknya Pep, Xabi Alonso, Arteta dan sebenarnya Ancelotti pun juga melakukan hal ini. Mereka melakukan taktik itu bisa dibilang sebenarnya upgrade dari positioning play yang dikombin dengan gegen pressing yang fleksibel. Gegen pressing yang fleksibel. Positioning play yang gegen pressing tapi fleksibel. Gitu. Berarti sesuatu yang sebenarnya kalau kita telaah itu sebenarnya carut marut ya. Iya. Karena tapi works selain gitu loh. ada taktik, ada mikro taktik. Kalau di Leverkusen kita tahu ya, di mana peran Frimpong dan Grimaldo betul itu sangat menopang dari sisi serangan dan bertahannya Leverkusen gitu. Jadi mereka tadinya jadi back, tapi mereka benar di push sesuai timingnya untuk bantu serangan ataupun bantu pertahanan. Nah, yang lebih mirip dengan yang Chelsea saat ini adalah positioning play-nya itu adalah di nomor 9-nya, Jackson. Nah, jadi ada posisi baru. Kita ini bahasanya emang belum lazim sih. Belum umum, belum ada yang pasti itu bahasanya di posisi berapa ya? Ini bisa dibilang posisi 8.5, 8.5. Berarti 9 enggak, 8 enggak. 9 enggak, 10 enggak. Oh ya, 9 enggak, 10 enggak. Iya, jadi 8.5 gitu. Berarti karena cenderung agak ke belakang. Nah, lu ngeliat kan? Jackson enggak di depan enggak, mulu. bener-bener di depan ya. Ya Kadang dia switch sama ke Palmer itu juga. Itu dia. Gol pertama Palmer pun itu ngelihat Jackson sama Palmer itu dekat jaraknya. Yes, jaraknya dekat dan cenderung Palmer lebih maju. Itu dia. Nah, ini emang sebenarnya udah dilakuin juga sama Jose Mourinho di Tottenham waktu Harry Kane nggak jadi nomor 9 murni. Oh iya. Dimana dia lebih deep mundur dan ngasih ruang ke Huminson sama rekan yang lain buat ngasih serangan. Nah, ini dilakukan Jackson ini sebenarnya sudah sering dilakuin, tetapi sepertinya emang Cole Palmer ini kalau ditaruh di posisi belakang striker gitu 10 ya nomor 10 ya. Jadi trequartista itu lebih works gitu karena selama ini Palmer kalau ditaruh di kanan di tengah di posisi dia atau ada Gallagher, Palmer cenderung akan cut in ke dalam juga ujung-ujungnya gitu. Dan kalau Gallagher juga akhirnya mundur ke 8. Benar. Dan kalau dilihat dari match kemarin ada blessingnya itu Enzo kan nggak main ya. Ya. Nah Enzo ditaruh blessing in disguise sebenarnya. posisi Enzo digantikan oleh Gallagher. Nah ini mungkin ada yang nggak setuju dan setuju ya kalau kita ngelihat double pivot Chelsea ini. Gala dan Caicedo. Sebelumnya Caicedo sama Enzo. Oke. Itu kayaknya masih suka ketuker nih posisinya. Mana yang sebagai breaker, mana yang sebagai pengangkat air gitu. Sedangkan di duet Gala sama Caicedo, nah mereka padu banget tuh. Terlihat lebih rapih gitu ya. Iya, benar. Karena kita bisa flashback ke belakang waktu zamannya Obi Mikel sama Essien. Nah, itu yang ngebikin lini pertahanan Chelsea itu lebih solid. Di mana si Essien tahu kapan dia bisa ngalirin bola dari belakang ke depan, di mana Obi Mikel tahu di mana harus nge-break pertahanan dan mutusin arus bola dari lawan. Gitu. Nah, ini yang gue lihat Caicedo lebih pede buat nge-break serangan dari Everton. Bahkan secara statistik ya, Everton tuh cuman bikin 2 shoot on target kalau nggak salah gitu. Maksud gue ya benar-benar bisa mutus serangannya Everton gitu. Dan Gallagher juga tapi kan kasarnya ya cukup ngaruh ya. Sedikit kurang bikin deg-degan juga gitu loh. Nah itu tau gak kenapa deg-degannya? Ya, kayak golnya Beto dari samping kan. Benar. Nah ketika lu udah well banget di tengah pasti kan akan ke samping. Nah artinya ada PR1 yang selesai dan ada PR1 lagi yang belum selesai. Jadi menurut lu gitu. Posisi 8,5 ini ya formasi modern 4-2-3-1 tapi apa ya? Dibilang false 9 enggak false 9 juga kan. Harus dipakai lagi. Apa cuma gara-gara lawan kita Everton, tim yang posisinya sekarang juga hidup segan mati tak mau gitu loh. Kalau kita ngelihat karena lawannya Everton atau apa, mungkin kemarin
untungnya lawannya Everton ya. Ya. Nah, karena tadi gue bubuhin kalimat fleksibel, di mana di sini pemain Chelsea sebenarnya udah ada pattern fleksibel itu, di mana Palmer tahu kapan dia harus maju banget ke depan, kapan harus mundur ke sebagai nomor 10. Oke. Nah, yang lebih keren lagi, kita bisa ngelihat beberapa pemain kayak Mudryk dan Madueke nih, dia bisa dibilang bukan agak ya, mereka narrow sekali ya kan gitu. Nah, ini yang ngebikin back sayapnya, full backnya dari Everton itu lebih ke tengah juga. Ya, lebih ke tengah. Nah, dengan mereka lebih ke tengah, compact di tengah, ini yang ngebikin bola itu secara lebih sering itu berada di tengah. Ini kelihatan waktu gol berikutnya Palmer itu emang aliran bolanya bisa dibilang dari open play Chelsea nge-link up-nya posisinya ke tengah. Bahkan gol ketiga Palmer ya, tendangan dari jauh. Betul. Itu based on kesalahannya dari Pickford ya gitu. Nah, itu pun dari tengah juga kan. Ya kan. Nah, maksud gue di sini kita bisa ngeliat kalau emang misalkan kita maksa tim lawan buat main di tengah nih, harusnya Chelsea bisa menang. Harusnya bisa menang unggul. Terus. Bisa gitu. menang terus. Iya. Kalau kita flashback sedikit nih lawan Sheffield. Oke. Harusnya kan secara garis keras kita bisa unggul dong, menang gitu. Dan memang harusnya bentar. Ini biasa. Gue setiap episode pasti musuhannya sama Mick. Nggak pernah akur gue sama Mick ya. Terus itu Chelsea sebenarnya seri rasa kalah gitu. Kita kena sial di akhir aja. Ini secara permainan serangan dari tengah Chelsea tanpa mengdelegitimate para fullback kita, memang harus berani itu untuk misalkan megang bola lama gitu dan ngalirin bola ke depan. Jadi kalau kita kemarin bilang Chelsea itu beberapa peluangnya dibantu karena pemain Evertonnya nggak sigap menangani pemain Chelsea, berantakan banget gitu. Ya itu karena apa yang dilakukan oleh pemain Chelsea sendiri gitu. Berarti lo masih megang kayak ini bukan gara-gara Everton, tapi ya bukan gara-gara kita lawan Everton, tapi kayak ya ini Chelsea emang lagi bagus juga gitu loh. Iya. Sampai saking bagusnya sampai bisa bikin Everton terlihat mainin jelek. Betul. Kayak sebenarnya waktu lawan MU itu udah ada inilah penggambaran kalau secercah cahaya gitu. Nah, itu walaupun kita emang dibantu sama itu ya, sama penalti terakhir gitu, dan ada di flag yang bikin gol. Tapi kalau kita lihat secara permainan, ada momen di mana Chelsea ini udah punya patternnya lah. Bahkan ada yang ngomong ini Pochettino ball. Wih, di poach ball. Iya. Boleh. Ya kalau works ya kenapa tidak gitu kan. Benar. Ya semoga maksud gua Pochettino yang dibilang miskin taktik akhirnya menemukan taktik yang tepat ya. Gue gak pernah bilang Pochettino miskin taktik sih. Banyak yang bilang soalnya. Oh iya, banyak yang bilang. Iya. Banyak yang bilang gitu. Dan maksud gue itu selepas dari pertandingan secara teknikal, non teknikalnya nih, ada drama, ada juga sebuah mimpi yang terwujud di match itu ternyata ya. Iya. Dan ternyata benar nih, kita ngomong dari yang positifnya dulu mungkin ya. Yang positifnya dulu Alfie Gilchrist akhirnya ngegolin gol pertamanya dia buat Chelsea, dan bener aja sesuai yang kita bilang di waktu match lawan MU ya. Gilchrist mungkin kalau ada posisi mungkin dia akan tahu ngegolin atau sesuatu emotional moment, dia akan serusuh itu, dan ternyata bener. Iya, gue waktu ngeliat semua orang disalamin loh sama dia loh. Alfie Gilchrist. Gue ngeliat pertama kali dia main di FA Cup juga tuh ngeliat bahwa ini anak kayaknya brutal dan passionate banget gitu. Bener-bener desire banget buat ngasih segalanya lah buat Chelsea gitu. Nah, gue berharap sih ini pemain bakal dipertahankan di musim depan. Pertahanin dalam artian dia main reguler atau tidak dijual, hanya tidak dijual, mungkin dipinjamkan. Pengen gue main reguler. Main reguler. Tapi karena kita masih punya James loh. Masih punya James yang kalau misalnya umurnya panjang masih ada. Iya. Karena kan musim depan kita main di Eropa. Oh. Keren juga ya bridging gue ya ke sana ya. Tapi itu kan kita masih bahas di akhir video, Bang. Oh iya, ntar dulu ya. Jauh banget. Ntar dulu ya. Nanti dulu ya. Ya kalau gimana lu ngeliatnya? Ya maksud gua si Gilchrist nih.
semangat yang dikeluarkan sama Gilchrist ini harusnya ditiru ya sama pemain lain gitu kan. Walaupun dia bisa dibilang akamsi ya kan, anak kampung situ, Data dan bocil kematian hitungannya kan iya, masih ya, hitungan bocil potongannya kematian. itu juga skinhead sekali gitu Mm. kan. Ini bisa, semoga bisa mengembrace teman-teman yang lain yang mainnya lesu-lesu biar semangat kayak Tapi dia itu nggak gitu. bisa bilang Chelsea main lulus di 2 pertandingan terakhir, coy. Iya sih emang. Ya kan? Bahkan ketika Cole Palmer udah hat-trick dia masih mau ngambil penalti kan. Nah itu. Hmm. Nah, tapi gue mau ngasih tahu sebuah fakta menarik. Apa tuh? Alfie Gilchrist itu ternyata dia bukan sekedar anak manusia. Ah, maksudnya? Iya. Jadi Alfie Gilchrist itu emang dia se Chelsea, kalau ditanya dia se Chelsea apa, dia bahkan sudah bermain di Chelsea sebelum dia lahir. What? Maksudnya gimana nih? Jadi Gilchrist cerita, Iya. ya, dia ada ntar screenshotannya gue ini. Jadi dia bilang bapaknya dulu main football manager game gitulah pokoknya. Oh, oke. Bikin karakter, ya, bikin karakter namanya Alfie Gilchrist. Oke. Berarti gue bilang ini dari bukan cuma anak, emang dari bapak udah gila menurut gue. Setelah bikin karakter di apa Football Manager, dia bikin Alfie Gilchrist-nya. Iya. Dan main di Chelsea. Main di Chelsea. Jadi kenapa dia bisa mengklaim bahwasanya dia bermain di Chelsea Iya. bahkan sebelum dia lahir. Damn. Keren aja. Itu fakta menarik soal Gilchrist tuh. Tuh lu, Tapi gue nggak salah nih gua dari orang. gua baca apa namanya, baca itu aja kayak di kereta tuh, ini emang apa bibit-bibit sintingnya udah dari bapaknya emang gitu kan caranya. Iya. Dan semoga dia tetap sinting ya, karena sintingnya Still Gilchrist sinting. tuh still sinting, karena gue ngeliat ya gue kangen sih tipikal back yang kayak tipikal pemain bertahan ya, khususnya yang bisa maju tapi ketika bertahan dia punya nyali. Iya. Ya, Sebenarnya Reece James pun juga musim awal kayak gitu ya. Ya, Badiashile Gitu. sebelum cedera juga gitu. Oke, betul. Fansnya Badiashile. Skill Badiashile. Ya, tapi tetap maksud gue, kalau gue bilang, kalau gue siapa sih back Chelsea yang di modern 2020-an gitu ya. 2020-an tuh ya tetap di hati sih masih Rudiger, dan dia benar aja kemarin bikin Madrid lolos. Walaupun kesalahan dia juga golnya ya. Gak kesalahan sih, maksudnya dia lepas. Hah? Lunin. Kepa. Enggak, Kepa. waktu Kepa itu ngasih tahu Lunin Nah, kalau Bernardo Silva cenderung nendang ke tengah. intinya kalau- sedikit banyak kemenangan Madrid kemarin di kandang City itu diadu penalti itu karena bekas pemain Chelsea. Iya benar. Iya. Iya benar. Ya, benar, masih ke benar. kiri. Terus si Kepa ngasih tahu terakhir dia ketemu Bernardo ya. Bernardo. Bernardo. Dia nendang ke Tengah. buat gue ke tengah. Dan ternyata dilakuin lagi. Iya. Itu keren sih, maksud gue keren sih kemarin. Gitu itu ini aja apa intermezzo aja. Kita balik lagi ke Gilchrist yang ngomong-ngomong penalti, Gilchrist udah lewat ya. Sekarang kita ngomong tadi kan terakhir adu penalti. Kita ngomongin penalti. Ada drama juga di pertandingan lawan Everton itu. Ada 2 bocil berebut tendangan penalti. 3 bocil dong. Menurut gue ini kontra ya. Orang bilang 3 bocil, 3-tiganya berebut. Gua kontra sama yang ngomong kayak gitu. Kenapa tuh? Karena jelas posisinya Palmer Hmm. ngedorong Noni, Dorong Jackson, Jackson. ya. Itu setelah bola dikasih Gallagher. Oke. Setelah dikasih Gallagher, yang di situ kita, sebelumnya Palmer cuma nyamperin aja tanpa ikutan ambil-ambilan bola sama 2 bocil itu. Oke. Gala rebut, kasih Palmer, Tiba-tiba Jackson datang. datang, ambil lagi. Oke. Ya diambil lah, mau datang Iya, dorong iya. lah. Iya. Maksud gue di sini ya kayak gue ngeliatnya pada akhirnya ya Palmer memang sedewasa itu ya gitu, dan Gallagher kayak ini kita bisa ngeliat bahwasanya di detik-detik terakhirnya dia di Chelsea ya, Siapa? Gallagher. Oh, Gallagher, oke. Heeh. Mungkin ya itu dia ngelakuin itu demi Chelsea yang lolos FFP. Ya sekarang pilihan lo tinggal lo mau gak, ini karena mulai banyak nih yang bilang pengennya Galaste kan. Gue pengen Galas deh pengennya. Ya tapi ya gue realistis sih, kalau harganya bagus dan bisa nyelamatin Chelsea dari FFP, kenapa enggak? Benar. Gitu Tapi kan. kalau lu bahas tadi udah kayak gitu, mungkin gue bahas ini ya secara keseluruhan gitu, bahwa hal Di kejadian ini itu ya. bukan yang pertama kejadian. Ya. Di mana waktu Chelsea versus Crystal Palace di tahun 2020,
waktu setelah comeback dari Covid itu Tammy Abraham juga pernah mau ngambil penalti, di mana tiba-tiba Azpilicueta ngomong ke Tammy Abraham, udah kasih Jorginho aja. Gitu. Akhirnya artinya ini udah pernah ada rebutan tendangan penalti. Ya. Nah, kalau kita flashback jauh ke tahun 2007 itu waktu itu Michael Ballack pernah rebutan juga sama Drogba mau ngambil penalti. Jadi tabiat rebutan penalti di Chelsea itu udah ada turun temurun dari generasi ke generasi ya. Iya, jadi nggak usah terlalu dipusingin gitu sampai ada narasi bahwa ini adalah ini titik perpecahan kekanak-kanakan, titik perpecahan enggak. Sekarang ya ternyata usut punya usut ada alasan. Mereka punya alasan masing-masing. Oh, betul ya. Ya kan ternyata Noni mungkin di situ ngerasa gue yang dilanggar nih. Enggak, yang dilanggar Palmer. Yang enggak penaltinya gara-gara Palmer apa yang Noni ini kan 2 kali. Palmer. Dua-dua jatuh. Palmer itu. Ya mungkin Noni pada saat itu kan di pre-witnya kan setelah Noni jatuh. Okay. Mungkin yang rasanya gitu. Jackson dengan targetnya dia di Liga 15 gol dan 20 gol di seluruh kompetisi. Iya, 15 gol di Premier League ya. Iya, di Liga kan di Liga. Dan Palmer yang ngerasa ya pada saat itu dia punya backingan yaitu kapten saat itu Gallagher. Nah, lagi-lagi ada peran kapten sebagai penengah. Nah, ya kan itu yang bener-bener dilakukan sama Azpi. Terus juga waktu itu John Terry juga sempat ngomong ke Michael Ballack, dan sekarang Gallagher yang ngomong ke Noni dan Jackson. Nah, maksud gue dan si Pochettino pun sempat ngomong hal ini nggak akan terjadi lagi. Betul. Gitu. Dan maksud gue ya udahlah nggak usah itu. Jadi intinya sekarang kenapa kita omongin, kita mau ngasih tahu bahwasanya udah itu nggak usah jadi perdebatan. Tensi bahkan antar sama temen pun ya akan terjadi dengan kondisi di mana pada saat itu mungkin ya Jackson ngejar target, Palmer udah hat-trick. Benar ya sih. Iya kan? Gue paham. Gue paham maksud gue ya, tapi maksud gue ya tidak seharusnya lu share that target setelah itu kejadian. Dan gue pengennya gue nih ya, secara pribadi ya, dengan perolehan gol Cole Palmer saat ini yang sama dengan Erling Haaland. 20 gol di Premier League. Mendingan dikejar sekalian. Teman-teman di Chelsea harusnya bantu Palmer supaya Palmer dapat Golden Boots. Itu pengennya gue. Ya berarti kita di tim Palmer semua ya. Iya, tim Golden Boots gue. Nah, tim Golden Boots karena ya Jackson sih jauh ya, dari setengahnya kan. Iya. 10. Ya nggak tahu kalau tiba-tiba menang lawan Norwich 10-0 kan nggak ada yang tahu. Yang kocak ada meme gini, Pep 10-10 Guardiola Jackson ngomong gini, di City nggak gitu loh Palmer. Ya nggak tahu lah ya itu ya. Udah kan ya kita bisa ngomong juga fans Chelsea buat ke Salah sama De Bruyne. Lalu berdua di Chelsea nggak gitu. Iya benar. Nah, itu juga kasar ya. Ya abis itu ya gue mikirnya ya satu sih untuk masalah penalti itu ya udah lah nggak usah. Ya. Udah clear. Dan satu hal yang kalau lu tonton videonya sampai habis yang tersebar di internet ya, itu di situ gue cukup salut sama Noni. Walaupun dia yang di situ sempat dia yang paling ngotot ya, terlihat paling ngotot. Tapi dia ikut selebrasi. Tapi bukan dia yang ngajak Jackson selebrasi. Oh iya, benar. Udah kayak kasar udah gol nih, udah gol Dayo, udah. Yeah. Itu maksud gue walaupun emang ada tensi, tapi the way anak-anak muda ini nyari solusinya atau ngeredamnya juga pada akhirnya ya aman-aman aja. Itu juga bisa jadi karena terlalu akrab juga kayak gitu. Nah, kayak gua sama lo kan pernah tuh. Sama kita Rehan lah ya. Wah iya. Tapi Rehan emang layak digituin sih. Itulah pokoknya. Gitu ya untuk pembahasan Chelsea lawan Everton yang akhirnya nambah chance Chelsea untuk main di Eropa. Di Eropa. Kayak tadi gue bilang ya. Kok bisa sih? Kok bisa ya? Iya. Bahkan kalau misalnya Chelsea di 2 kan beda selisih 2 pertandingan ya sama tim di atasnya ya. Sekarang beda 1. Iya, selisih 1 udah. Selisih 1 dan kalau misalnya menang lagi kita bisa lawan Arsenal di Liga, kita bisa mengkudeta posisi Manchester United dan di bawah Newcastle. Tuh. Jadi tahun depan itu belum gua tanya. Oh ya, oke, siap. Belum gua tanya. Ngeselin enggak? Jadi maksud gue dengan hitung-hitungan itu, seberapa besar chance Chelsea main di Eropa? Oke, terima kasih Bung Mario untuk pertanyaannya. Jadi musim depan, main jawab-jawab aja lu anjing. Musim depan, gue cenayang. Jadi musim depan format Liga Champions itu berubah. Ya, gue tegasin lagi, musim 2004-2005, 2024-2025, format Liga Champions itu berubah. Dan sedikit intermezzo, bukan cuma UCL tapi FA. Ya, FA Cup ketok palu, tahun depan nggak ada replay.
Ya, untuk pertandingan di ronde Pertandingan yang keempat, seri. kelima, dan quarter final. Dan mainnya di weekend semua. Mantap. Makin geser tuh jadwal Liga Inggris. Nah itu imbas dari ini format UCL. baru Liga Champions. Nah, tuh gimana tuh? Gitu. Jadi ada liga yang berpotensi mengirimkan 5 timnya untuk main di Liga Champions Kok musim iso? depan. Nah, kenapa ISO? Biasanya kan bisa karena ada dari liganya yang juara biasanya. Kalau sekarang itu berdasarkan dari kalau bahasa mereka ya, itu berdasarkan dari European Performance Spot gitu. Atau kalau bahasa gampangnya kayak koefisien liga itu di UEFA. Nah, saat ini liga yang lagi memimpin koefisien tersebut itu adalah Liga Italia. Malah Italia. Malah Liga Italia. Yang liga yang sekarang mungkin jarang penontonnya. Iya, Liga Italia dengan 7 tim dia bisa meraup poin. Nih gue baca 7 tim itu ketok palu setelah kemarin Atlanta mastiin lolos ya. Iya, ini gue baca. Fiorentinanya dalam mungkin bisa 8 tim loh. Enggak, kalau Fiorentina masih 7 saat ini. Dari webnya UEFA maksudnya yang gue sadar itu. Itu dia 7 tim dengan poin 18.428. Itu Liga Italia. Dan di posisi kedua itu ada Liga Jerman, Bundesliga. Apa gue bilang Jerman? Ya, dengan 7 tim, dengan 7 tim, poinnya itu beda tipis. Mas Adit ngeletuk dari jauh. Perancis. Hah? Ya Allah, ngebahas Liga Petani. Bahas Liga kita lagi di sawah, padi sawah-sawah. Bahas Liga 1. Lanjutin dulu nih. Ya. Nomor 2 itu Liga Jerman, Bundesliga. Ya pasti dong, pasti. Dengan 7 tim, poinnya 16.785. Lumayan jauh ya. Nah, jauh sama Serie A. Italia loh. Iya. Nah, yang anehnya Inggris Liga Inggris yang kita agung-agungkan liga terbaik dunia di posisi ketiga. Liga Inggris poinnya di bawah liga yang sering dikata-katain anak Premier League adalah Liga Petani juga. Iya, Jerman. Poinnya 16.750. Cuma beda 35 poin sama Bundesliga. Jadi ini kan fuck lu fans Inggris. Liga Inggris buat naik ke posisi 2 sebenarnya sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan ketika tim Inggris berpotensi lolos ke semifinal. Ternyata Arsenal kalah, City kalah, Liverpool kalah, West Ham kalah. Fix. Champions of Europe, you'll never sing that. Arsenal. Mas Arsenal. Sorry ya. Udah. Kan Liga Inggris buat naik ke peringkat 2 tertutup. Akhirnya gitu. tertutup. Padahal kalau misalkan semua sesuai rencana gitu ya, walaupun kita males ada tim Inggris yang lain yang juara ataupun masuk ke final minimal. Ya kita ngarepnya sih bukan Arsenal pastinya kan. Kalau kita di football iya. Tapi itu ternyata bisa membantu kemaslahatan tim di Liga Inggrisnya. Ternyata gitu. Wakil-wakil yang Liga dikirimkan Inggris ke Eropa bodoh tidak bisa mewakili kesejahteraan warga Inggris lainnya. Jadi gue ini ya ngelihatnya gini. Kalau misalkan sesuai skenario Inggris dapat 5, artinya 5 peringkat 1 sampai 5 itu akan otomatis lolos Liga Champions. Peringkat ke-6 akan lolos Piala Eropa. Wow. Nah, kalau misalkan di peringkat 6 itu ada tim yang juara FA Cup tapi dia peringkat 1 sampai 5, peringkat 6 akan masuk ke Liga Eropa. Masuk ke Liga Eropa dan peringkat 7-nya masuk UECL. Oh, sorry saya ulangin. 1 sampai 5 masuk UCL otomatis. 6-nya Europa League. Ya. Nah, peringkat 7-nya Conference League. Tapi kalau misalkan yang peringkat 6-nya itu peringkat 7-nya itu yang juara FA Cup peringkat 1 sampai 5 artinya udah dapat jatah Eropa. Peringkat 7-nya akan masuk ke Europa League juga. Dan 8-nya ke Conference League. Nah, cuma gue pengen Chelsea menang di Conference League juga gak sih? Biar menuhin aja. Walaupun emang gak bergengsi amat ketemunya sama Lech Poznan, bener, Legia Warsawa, betul, KA Agen ya kan, AIK dari Swedia, Denmark, Herenven gitu. Jadi sebenarnya kalau cuma ngomong konteks main di Eropa musim depan itu masih terbuka guys. Apalagi kalau misalnya next lawan Arsenal yang main jam 2 pagi itu ya, menang.
Betul. Tapi sebelum kita bahas itu kita langsung bahas ya itulah kita ya kenapa dibilang chance Chelsea kayak main di Eropa cukup gede. Iya. Walaupun gitu. Inggris cuman tetap balik keempat. Kita masih ada chance di FA Cup, coy. Betul. Iya masih ada chance di FA Cup, betul banget. Nah, FA Cup nih kita bahas. Itu dia. Kalau formasi tadi lo bilang ada kemungkinan ya block high pressing udah terbukti. Udah kita nggak usah bahas ya. Kita bahas dari segi City-nya. What do you think about City, persiapannya City, kondisinya City buat ketemu Chelsea nanti malam ya kalau misalnya video upload hari Sabtu. Gue nggak tahu ya, gue waktu kita tag Studball episode ke 158 itu gue masih ingat banget di menit ke 26 kita udah ngomong City bakal kecapean ketika ke Wembley. Ya. Sampai sekarang teori itu terbukti di mana kemarin waktu City lawan Real Madrid mereka sampai adu penalti. Betul. Ya, itu City ngurung banget Real Madrid apalagi di 10 menit akhir. Dan gue bisa pastikan fisik pemain City nggak akan semaksimal seperti biasanya. Nah, kalau Chelsea tetap main konsisten dan dia bisa mempertahankan medium block high-nya itu yang terbukti kemarin lawan City. Kita nggak pernah kalah sama City di musim ini, gitu. Ya, seri semua kan? Seri semua. Nah, chance buat kita ke final terbuka lebar. Wah, lawan Coventry ya guys ya. Berarti tapi wasitnya. Oh, wasitnya. Bukan. Michael Oliver. Cuma Michael Oliver biasanya nyusahin kita kalau misalnya kita lawan Liverpool. Iya sih bener. Nah kalau misalnya lawannya City harusnya masih oke aja lah. Ya. Karena kalau dilihat pemain penting dari City yang mesti kita jaga itu sebenarnya bukan Erling Haaland sebenarnya. Lebih ke Jeremy Doku. Itu ya. Iya. Tapi yang paling penting sebenarnya sekarang tuh yang megang peran Bernardo Silva sama Foden. Betul. Gitu tuh orang benar-benar fluid banget, fleksibel, kayaknya nggak usah lagi sapa-sapaan, cuma rata-rata nih tahu arah bola bakal kemana ya gitu. Dan kayak ya berarti bener ya sekarang ya singkatnya mungkin secara fisik kita bakal unggul jauh daripada City, tapi satu-satunya chance City bisa masuk final adalah mental balas dendam gagal UCL. Nah, ini juga mesti dipertimbangkan. Itu harus dipertimbangkan. Ya kan? Jangan mentang-mentang Chelsea jarak istirahat lebih panjang, main di kota sendiri. Chelsea udah pasti lolos. Belum tentu guys, tapi chance untuk lolosnya lebih besar Chelsea. Betul. Nah, itu tadi ya 2 poin besar yang kita bahas di video kali ini. Udah habis dah. Tinggal lu pada aja, tinggal kalian semua komen-komen aja. Tinggal komen-komen menurut lu dari dua big point itu. Yang mana yang mau kalian komentarin, mana yang lu setuju atau nggak setuju dengan kita, boleh banget langsung aja ke kolom komentar. Nah, sebelum akhir video kita mau masuk ke ini. Apa? Segmen terbaru yang akhirnya punya nama. Ini apa tuh? SSB. Apa tuh SSB? Subscriber Studball bertanya. Iyalah, SSB. Ya. Tapi kayaknya ini belum disiapin bumpernya ya. Enggak lah. Belum. Kalau lu bikin baru tadi. Ini aja baru kepikiran barusan sebelum tag. Emang dasar aku. Ada yang nanya ke gue langsung. Gimana caranya kalau mau nonton Studball? Studball nonton di mana? Maksudnya nonton langsung? Nonton langsung. DM aja. Oh, tuh. DM ke IG aja. Buat temen-temen yang mau nonton Studball, DM dulu ke kita, nanti langsung dibalas sama admin. Kasih tahu di mana lokasi kita buat siaran. Datang aja dulu buat nonton. Nanti kalau yang tertarik, kita akan ajak kalian buat ngomong juga. Betul banget pastinya. Kasih tahu kenapa? Kan gue bilang kasih tahu alasan kenapa kita harus ngundang lu di video Studball. Oh iya. Masuk di video Studball itu. Iya. Nah, tuh buat pertanyaannya. Mana kita kan lempar question box. Mau bahas apa nih? Ada mau dibahas nggak? Terus katanya dari Bang 0240 Zain yang bahas Bang BG, lu gue pukul ya sekali lagi. Enggak, gue juga ini based on nasihatin Bang BG. Ini semuanya kita ambil dari Bang BG ngasih nasihat-nasihat. Kita omongin. Jadi sekarang kita sebenarnya di sini adalah perpanjangan mulut dari Bang BG. Gitu, Bang BG sehat kok. Ya. Nih. Ini keren nih. Apa? Official RDM 20. Apa yang harus diperbaiki oleh Chelsea agar bisa konsisten hingga akhir musim? Sebenarnya apa yang diperbaiki sudah dalam tahap perbaikan.
gimana permainan sudah lebih terlihat patternnya, walaupun terlambat, udah mau habis season baru ada. Karena formasi 4-2-3-1 itu akan terlihat nggak baku ketika permainan dari lawan menyerangnya antara dari sayap atau dari tengah. Maksud gue gini, permainan Chelsea itu bisa dikatakan ketika dia diserang, mereka akan melakukan reaction football. Ya. Nah, dari reaction football itu Pochettino udah mempersiapkan hal yang harus dilakukan adalah serangan balik yang cepat gitu dan build up dari belakang, di mana posisi anchor di tengah itu juga jadi hal yang penting banget gitu. Jadi kalau bisa dengan baliknya Enzo besok, Enzo bisa lebih cekatan lagi gitu. Lebih mundur malah jatuhnya. Pengen dia. Dan gue pengen sebenarnya kalau opini gue ya, posisi Enzo sama Gallagher itu suka tabrakan. Gitu. Oke. Nah, jadi perbaikannya adalah konsisten aja, lebih compact dan bisa pertahanin reaction football yang udah bagus gitu. Sama backnya jangan panikan. Nah, itu. Itu kalau bisa ini ya yang backnya ini nggak jadi sensitif bahas timnas. Next pertanyaan nih kan kita udah mulai masukin akhir musim nih, kita ada screenshotan yang kepotong ya Mas Adit ya. Transfer pemain Min. Ini yang tadi sebelahnya ternyata. Transfer pemain Min, kira-kira yang paling cocok untuk Chelsea dengan harga yang tidak mahal. Hitung pemain Liga 2 siapa yang kemarin 11-12 sama Tomai. Liga 2. Yang 11-12 sama pemain naturalisasi. Enggak, kalau ngomong mahal nggak mahal nih sebenarnya ini ya relatif. Kalau Osimhen gue bilang dengan performa kayak gitu tuh Osimhen nggak mahal. Mahal. Osimhen tuh mahal. Tapi kalau emang dibutuhkan banget Osimhen ya silakan dibeli. Nah, tapi kalau misalkan kita ngelihat lingkupnya untuk Chelsea musim depan, nomor 9 di Chelsea itu dengan taktik yang seperti sekarang ini agak mubazir gitu loh. Jadi jangan sampai ada Lukaku berikutnya gitu. Karena terbukti dengan kita bermain fleksibel kayak sekarang, menerapkan mid block yang oke. Mungkin nggak mesti harus ada nomor 9. Tapi emang sih PR Chelsea adalah bagaimana bisa nge-break tim yang pakai low block. Susah. Kenapa? Karena pemain Chelsea belum ada yang bisa punya tembakan sebagus pemain City. Karena waktu City lawan Madrid di Santiago Bernabeu, itu golnya City semua dari luar kotak penalti. Karena emang bener-bener Real Madrid itu bermain low block banget. Emang agak aneh main di rumah sendiri lu low block. Betul. Karena emang caranya itu buat ngalahin City. Tapi anak asuhan Pep lebih pinter lagi. Dari jauh semuanya. Dari jauh di shoot dan ternyata bisa Jackson, tolong lah ya Jackson ya. Jadi kalau misalkan kita bisa ngasih saran nih ke Pochettino, kalau lu bagi susah lawan tim low block, ya udah lu latih anak-anak lu buat tendang dari jauh. Buat finishing iya. Jadi lu mainnya adu cantik-cantikan gol nih ntar nih ya kan. Nah, lanjut ke apa ya? Tadi iya transfer ya, siapa yang mau dibeli, siapa yang mau dijual udah. Bahas Eropa juga udah, chance Eropa udah, jadi nontonnya harus lengkap ya teman-teman. Udah gitu gimana pendapat tentang performa Benoit? Sell or keep? Gue sih keep gitu, karena penurunan performa pemain setelah cedera sangat wajar guys. Tapi ini parah banget ya ternyata ya. Nah, tinggal di ini aja mainkan lagi psikologisnya gitu, bahwa karena dia masih muda gitu kan, dan dia bermimpi untuk bermain jangka panjang. Itu manusiawi banget gitu. Jadi kalau kita ngeliat dia main jelek, memang jelek, tapi kalau misalkan dia ditepikan dulu buat beberapa saat sampai dia benar-benar yakin sisi yang dia yang dulu balik nih ya kan, ke zaman sekarang gitu, walaupun dia udah cedera, gue yakin dia bisa akan sebagus seperti awal musim kayak Kare bilang. Harusnya. Karena ya jujur Badiashile pertama kali masuk keren dan langsung golin kan ya? Iya. Keren loh dia. Iya. Makanya itu juga yang kenapa gue bilang ya balik lagi karena emang gue suka ya yang back yang berani, punya nyali, berani
berani apa ya? Bukan cuma berani dalam ngambil bola, ngambil keputusan buat bertahan, tapi juga berani kayak ngonfrontasi penyerang lawan. Dan itu Badiashile sebenarnya punya gitu loh. Itu gue setuju. Dan kalau lu tahu Rudiger waktu kayak awal gitu. Chelsea awalnya nggak langsung kayak gitu, nggak langsung bagus. kayak Nggak langsung bagus. Semoga ya perkembangan karakternya lebih baik lah ya Badiashile. Ini jawaban gue emosional banget karena fans ini fansnya Badiashile ya. Sama ganti dokter ininya. Nah dokter. Itu juga ada yang nanya soalnya. Ada yang nanya dari siapa nih tadi nih? Ada yang nanya dari, aduh mana sih tadi? Tim medis Chelsea siapa nih? Bang Martinus. Tim medis Chelsea nggak ada berita mau dipecat nih, belum ada ya sampai saat ini ya. Tapi ada yang kocak. Ada tim di Eropa lain, dia ngomong dia mau menginvestigasi tim kesehatan mereka gitu. Ya. Kok pemainnya cedera mulu gitu. Nah. Kok Chelsea nggak mau investigasi ya? Nah itu. Lu mending investigasi juga dah. Ya, itu jadi ya tim dokter lu. Saran kita boleh tonton lah ini video lah ya. Iya. Ini Mamo berisik nelpon ganjen banget, heran gue. 2 kali tadi gue lagi tidur di telepon. Lagi nyari duit gitu yang bilang. Nih, terakhir yuk sebelum closing. Ada yang ini bahas di luar konteks Chelsea ya. Kita bahas Indonesia lawan Qatar kemarin. Kontroversi Indonesia versus Qatar. Enggak, intinya Qatar tai lah ya. Langsung kasih aja piala ke Qatar. Langsung aja piala ke Qatar. Qatar itu kotor ya. Semoga yang ngomong Qatar ya. Ya biarin aja nggak apa-apa. Qatar itu kotor ya. Semoga Allah membalas ya. Qatar, kamu percaya Tuhan kan, percaya. Kita sama-sama negara Islam, Tuhan kita yang disembah sama, cobalah. Oh tiba-tiba aku nggak bisa ngomong. Tiba-tiba aku nggak berani ngomong. Nah ini itulah. Tapi Indonesia so far terbukti menang lawan Australia. Oh iya. Dan Hernando layak main di Chelsea kayaknya. Iya Hernando ya. Tapi kiper Indonesia tuh susah main di internasional mungkin karena kalah postur kayaknya ya. Ya, benar. Padahal Hernando sejago itu, cuma kalau misalnya kiper di luar kan nyarinya postur ya. Kalau dilihat kiper yang posisinya maksudnya badan agak kecil dan pendek. Agak terakhir itu Fabian Barthez. Terakhir Valdes dong. Valdes iya, tapi mainnya kan cuma di Barca dia. Iya. Dan di Barca setelah keluar dari Barca hilang. Tapi kalau Barthez di Marseille masih bagus, di MU masih oke, di Prancisnya juga oke. Iya, gitu. Dan ya semoga ada makin membaik lah ya, pemain-pemain timnas makin nyatu. Iya. Gue pede sih timnas bisa berbicara banyak dan semoga bisa lolos ke Olimpiade 2024. Betul. Amin. Jadi teman-teman selain dukung Chelsea jangan lupa dukung timnas nih karena emang lagi wow banget. Ya. Emang ada? Nggak ada. Dia nanya Saweria nggak ada. Jadi jangan lupa kalau misalnya pertanyaannya mau dijawab udah pasti dijawab ya. Kirimnya ke Saweria guys. Ya. Karena tiket ke Jogja mahal coy. Ayo regional lain undang kita juga. Ya, regional lain yang kalau mau ngobrol-ngobrol langsung mau kita samperin, mau kita paranin tempatnya, kabar-kabarin aja ntar kita ngobrol. Mungkin ini CSC Tasikmalaya sebenarnya komen ya, Tasik siapa tahu kita mau main ke Tasik juga. Boleh. Tasik kan deket ini kan. Mungkin ada nanya kayak lu di Jogja mana anak-anak CSC Jogja? Weh, tunggu. Itu pun kalau nggak hujan ya. Ya doain aja semoga jadi kontennya karena emang ini gue pengen banget ngobrolin ini. Sip. Jadi ya itu aja video kita hari kali ini karena udah panjang banget, udah hampir 50 menit. Iya. Ya. Video kita udah hampir 50 menit, kita udahin dulu aja. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Teman-teman. Thank you juga yang udah tanya-tanya. Thank you yang nanya-nanya. Ya. Thank you juga buat noleh pala langsung. Thank you juga buat Asta Java Coffee and Roastery. Oh iya. Ngaglik Yogyakarta. Keren banget. Keren banget. Kopinya enak. Enggak, ini Mas, seduhan lu keren. Iya. Ya, seduhannya enak loh. Parah ini enak banget. Enggak, ini enggak lebay karena emang gua demen kopi yang manual brew. Iya, gua juga suka. Ini gua akuin enak. Jadi buat lu yang di daerah Jogja, gayonya Mas Adit ini enak. Oh, gayonya Mas Adit asli tuh keren tuh rasanya tuh. Jadi kalau buat kalian jangan lupa main ke Asta Java Coffee and Roastery. Nanti di sini ya alamatnya. Alamatnya di sini, Instagramnya di sini. Oke. Jadi kita udahin aja, thank you banget udah nonton sampai habis ya guys ya. Thank you banget udah nonton habis. Kita pamit undur diri. Thank you udah subscribe, like, comment and share. Jangan lupa kita baku pukul di kolom komentar. Gue Karyo pamit. Gue Wanda pamit. See you on the next video. Ciao.